Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah upaya yang akan dia lakukan selanjutnya di dalam hubungan kamu sama dia. Upaya itu kayak usaha gitu ya, apa yang bakal dilakukan selanjutnya. Oke, ini general reading. Bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Dan karena kita mau cek energi seseorang, aku bakal kasih waktu buat kamu ngebayangin seseorang yang mau kamu cek energinya. Oke, ini udah aku shuffle, kebetulan ada kayak 6 deck deh. Kita lihat aja nanti bakalan yang mana yang aku pakai. Aku kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya. Silakan. Oke, udah, kita langsung mulai aja. Upaya yang akan dia lakukan selanjutnya. Ini apa ya? Apapun hubungan kalian ya. Cuma yang aku ngerasa di sini, maksudnya apapun keadaan hubungan kalian, entah kalian lagi PDKT, entah kalian in relationship atau kalian udah selesai hubungannya, apapun. Cuma yang aku lihat di sini dia tuh memang kayak udah baper sama kamu. Kalau buat ini nih, yang aku lihat dia tuh kayak mau menghampiri kamu, tapi memang agak lambat banget, pelan gitu ya perjalanannya. Entah dia nyangkut di mana dulu atau mungkin lampu merahnya lama. Jadi aku lihat kayak lambat gitu, kayak agak kurang aktif ya, pasif. Kalau misalnya kamu sama dia komunikasi itu tuh on off juga, hilang-hilangan. Kadang hilang-hilangannya karena dia mungkin sibuk kerja, bisa juga. Tapi intinya di sini masih ada niat baik lah yang aku rasa. Niat baik tuh kayak ya dia mau menghampiri kamu, atau kalau misalnya dia memang baper sama kamu, ada rasa kayak dia pengen nunjukin nih perasaannya, niat baiknya dia, usahanya dia juga. Cuma yang aku lihat di sini banyak dari mereka tuh yang kayak nunggu waktunya, nunggu waktu yang tepat, nunggu waktu yang pas, kapan tepatnya dia hubungi kamu, kapan dia mendekat ke kamu, kapan dia melakukan sesuatu ke kamu. Jadi kayak dia cari waktu yang tepat dulu, terus kayak sabar-sabar dulu untuk saat ini. Nah itu ya salah satu alasan kenapa dia pasif juga, kayak dia masih nunggu waktunya. Banyak dari kalian di sini tuh yang kayak agak menjauh ya, kamu sama dia nih kayak ada separation aja gitu. Ada yang kamu sama dia menjauh itu karena orang ketiga, karena ada seseorang lah gitu di antara kalian. Entah siapa yang mendatangkan seseorangnya. Cuma memang aku lihat di sini kamu sama dia tuh ada perbedaan. Kamu sama dia sebenarnya juga tahu kok ada perbedaannya di hubungan ini ya. Perbedaan itu juga yang bikin kamu sama dia tuh agak menjauh, ragu-ragu ya. Perbedaan itu yang bikin ragu-ragu. Upaya dia sih sebenarnya ada ya, yang kayak pengen tuh bareng-bareng sama kamu. Ada juga 20% dari mereka tuh yang kayak pengen punya hubungan serius sama kamu, menikah. Cuma aku lihat di sini baru 20% dari mereka ya yang ada keinginan buat menikah. Sisanya 80% ya masih nunggu waktu yang tepat sih. Apa yang bakal dia lakuin ke kamu? Sejujurnya dia masih suka kepoin kamu sih. Masih kepo, masih pengen tahu lah. Ada juga yang kadang gini, kenapa dia masih kepo? Bukan karena pengen tahu, tapi lebih kayak, oh kamu bikin status apa ya? Nanti kamu ngomongin dia atau enggak ya? Nah itu buat kamu yang sama dia tuh ada konflik ya. Jadi dia pengen tahu kamu tuh marah atau jelek-jelekin dia atau enggak di sosial media. Ada sesuatu sih, aku lihat di sini mungkin ada yang hubungan rahasia, atau kamu sama dia tuh hubungannya cuma kalian aja yang tahu, atau mungkin ada yang menyembunyikan seseorang di dalam hubungan kalian. Sebenarnya hubungan kamu sama dia ada penghalang ya di tengah-tengahnya nih. Itu yang bikin hubungan kalian tuh berliku-liku gitu ya perjalanannya, nggak yang smooth lurus aja gitu, nggak, berliku-liku. Ada yang mereka nih kangen sama kamu. Kalau kamu sama di LDR dan emang berjauhan ya lokasinya ya, dia tuh kayak kangen sih sebenarnya sama kamu.
Tapi banyak juga dari mereka tuh yang fokus sama keluarga ya, family saat ini. Entah ada masalah keluarga atau enggak, ya banyak aja gitu yang lagi fokus sama keluarganya. Terutama kalau dia udah menikah ya. Di sini kalau kamu ada konflik sama dia tuh nggak mau sebenarnya menyakiti hati kamu, nggak mau juga yang jadi kalian saling menyakiti. Dia tuh kayak lagi ini ya, kayak kasih batasan atau kasih jarak ya. Bisa kamu atau dia sih yang kasih batasan. Terutama kalau dia lagi feeling apa ya, feeling negatif tuh kayak anxiety atau overthinking atau memang lagi ada masalah. Nah, dia tuh kayak kasih batasan, kasih jarak ke kamu. Upaya yang akan dilakukan selanjutnya, kalau kamu sama dia menjauh, sebenarnya dia tuh masih mau memperbaiki hubungannya sama kamu. Kayak hubungan kalian retak, rusak atau berantakan atau susah terselamatkan. Nah, sebenarnya dia tuh pengen memperbaiki hubungannya sama kamu. Ya diperbaiki lah, entah silaturahmi atau komunikasinya ya. Oh ya gengs, ini aku lanjutin video aku. Sebelumnya aku bikin video, tapi kayaknya memorinya full, jadi kepotong-kepotong terus dan aku jadi agak lupa udah sampai mana gitu. Aku takut ada kata-kata yang aku ulang. Nggak apa-apa ya, maaf aja ya kalau ada yang keulang kata-katanya. Oke, aku mulai lagi. Upaya yang dia lakukan selanjutnya untuk hubungan kamu sama dia ke depannya. Kalau aku lihat banyak dari mereka yang energinya itu lagi nggak baik-baik aja ya. Jadi mereka mungkin masih ngerasa terikat sama kamu, tapi kamu ngerasanya dia ngejauh nih dari kamu, pasif. Kamu bisa lihat dari sini, kayak dia susah buat ngelakuin apa-apa. Kayak emang nggak bisa ngelakuin apa-apa, kayak terjerat gitu. Jadi kalau kamu ngerasa dia pasif atau do nothing, no action, ya memang kelihatan di sini dia memang kelihatannya energinya tuh kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan nggak mau berbuat apa-apa gitu, bukan nggak mau berbuat sesuatu ke kamu ya. Tapi memang aku ngerasa di sini energinya banyak yang masih ketarik ke kamu ya, masih ngerasa terikat gitu ya. Banyak dari mereka juga yang mau menghampiri kamu, mau mendekat ke kamu, tapi masih kayak baru rencana aja ya. Dan masih banyak dari mereka yang kayak kepoin kamu, masih kepo. Ada yang keponya energinya tuh kayak sedih gitu ya, entah sedih karena menjauh dari kamu atau sedih ya karena masih ingat hal-hal yang bikin sedih gitu, kenangan sama kamu mungkin. Dan aku lihat banyak dari mereka yang kayak ini ya, mungkin ya kesannya mereka tuh kayak nggak peduli atau udah nggak mau tahu tentang kamu. Jadi kalau ditanya upaya selanjutnya ya yang dia tunjukin tuh kayak, oh udahlah, gue udah gak mau peduli sama lu, udah gak mau tahu tentang lu. Kayak ngerasa ada beban juga gitu, kayak udah capek. Tapi dia tuh kayak pengen nunjukin, ini loh, dia tuh kayak gini aslinya, yang dia mau tuh kayak gini, dia yang sebenarnya tuh kayak gini. Banyak dari mereka tuh yang kayak diem aja ya, diem aja tuh lebih kayak dia tuh nggak mau diatur gitu. Dia maunya orang lain yang ikutin apa kata dia, keinginannya dia, mindsetnya dia, bukan dia yang diatur-atur. Dia pengennya dia yang kayak apa ya, punya power di dalam hubungan ini. Kamu yang harus mengikuti keinginannya dia. Banyak juga dari mereka yang sekarang ya, saat ini tuh lagi timbang-timbang atau mempertimbangkan. Kalau kamu misalnya lagi PDKT sama dia, mungkin dia lagi mempertimbangkan kamu cocok atau enggak sama dia, ke depannya baik atau enggak buat dilanjut, atau mungkin dia juga punya option lain, beberapa pilihan. Jadi ya dia masih timbang-timbang kira-kira yang terbaik tuh yang mana ya di antara pilihannya dia. Lagi banyak berpikir juga sih mereka nih, lagi kayak apa ya, kasih waktu buat diri mereka buat berpikir. Dan di sini dia pengennya tuh ya kayak kamu sama dia tuh sama-sama enak. Maksudnya ya sama-sama happy lah. Jangan ada yang ngerasa dirugikan atau disakiti di sini.
Ya mungkin juga energinya kayak dia tuh nggak mau tersakiti lagi atau nggak mau menyakiti. Ya, di sini ada kartu yang bilang nothing will come of this situation, kayak apa ya, nggak ada yang bakalan, istilahnya gini, nggak bakalan terjadi sesuatu di situasi saat ini. Jadi kalau misalnya buat kalian yang lagi nunggu-nunggu dia bakal ngelakuin apa sih ke kamu, kayak dia bakal hubungin atau komunikasi, lebih banyak kayak nggak akan terjadi apa-apa untuk saat ini dan beberapa bulan, 2 atau 3 bulan ya, itu paling lama. Kayak baik dari mereka tuh kayak udah nggak percaya tuh maksudnya apa ya, entah ada trust issue, entah kayak mereka, gue udah nggak percaya lagi deh sama lu, atau gue udah nggak percaya lagi deh sama hubungan ini, atau kayak tingkat kepercayaan dia tuh kayak udah berkurang buat hubungan ini atau ke kamu, atau ya mereka pikir hubungan ini tuh sebenarnya udah nggak bisa jalan, impossible banget. Kalaupun mereka mau ngelakuin sesuatu ke kamu, itu bakalan didasari kayak mulai dari awal lagi. Entah memang kalian balikan, entah kalian ya silaturahmi temenan aja, tapi mulai dari awal lagi, dari nol. Kayak yang kemarin tuh dilupain aja sama mereka, udah close gitu ya. Apalagi hal-hal yang memang buruk, mereka maunya tuh udah close book aja yang kemarin. Apalagi kalau memang itu sebuah kenangan buruk ya buat mereka. Kalau aku rasa ya saat ini banyak mereka tuh yang kayak lagi achieve goal atau lagi fokus ke goals hidupnya. Jadi kayak 50% aja dari mereka yang memang lagi mikirin soal relationship ya. Bisa dibilang mereka tuh mengalami masa-masa yang gak baik-baik aja, cukup sulit, entah dalam love life, entah dalam aspek apa ya, bisa dibilang ya cukup sulit lah mereka melewati masa-masa itu ya. Dia pengennya tuh gak ada yang tersakiti lagi sih di antara kalian nih. Jangan ada yang egois, jangan ada yang apa ya, mementingkan ego sendiri. Mungkin kalian udah beda nih, jalannya udah beda, visi misinya beda. Ada yang satu kayak lebih fokus ke masa depan, ada yang satu memang udah gak terlalu peduli. Dan apa ya, menurut mereka ya, pandangan mereka ke kamu tuh kayak menurut mereka kamu tuh udah cukup baik ke dia selama ini gitu. Atau ada juga yang berpikir kayak kamu udah cukup baik ke dia dan dia nggak mau terus-terusan nyakitin kamu atau hubungan ini jadi menyakiti kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini dia tuh kayak hati-hati banget buat hubungan kamu sama dia, kayak udah ada warning gitu buat dirinya sendiri, lo hati-hati ya gitu, jangan bertindak semau-mau lo atau jangan bertindak semena-mena sesuai keinginan lo itu. Dan dia juga mungkin kayak hati-hati supaya mungkin dia nggak mau tersakiti lagi, seandainya dia pernah merasa tersakiti ya, disakiti sama kamu atau bukan. Nah tuh banyak tuh dia yang lagi fokus ke mimpi-mimpinya katanya tuh. Ya memang aku ngeliat ya, semakin kesini juga ya, orang tuh semakin banyak yang realistis gak sih? Kayak mereka ya ngapain mikirin sesuatu yang gak pasti, lebih baik mikirin yang pasti-pasti aja, kayak karir, kerjaan, finansial gitu ya. Ya istilahnya makin kesini juga bisa dibilang ya semua orang tuh ya butuh uang ya, apalagi semenjak pandemi, semua orang jadi lebih mikirin banget soal karir, keuangan, finansial ya. Jadi jarang yang mikirin cinta-cintaan kayaknya makin kesini. Ada yang mikirin cinta-cintaan, tapi yang ada malah cewek ataupun cowok malah memanfaatkan orang lain. Bener nggak? Makin kesini banyak banget klien aku yang ngadu tuh kayak deket-deket sama cowok, ternyata uangnya dipinjam, ternyata dipinjam nggak dibalikin, udah dipinjam nggak dibalikin, tuh cowok deket juga sama cewek yang lain, padahal masih berhubungan loh. Itu kan parah banget kan. Jadi istilahnya apa, ketika kamu ketemu seseorang, cewek ataupun cowok ya, sama aja lah sekarang ya,
banyak yang bohong dan nipu. Ya maksud aku lebih hati-hati aja, karena makin kesini banyak orang yang lebih mikirin soal keuangan, finansial, sama karir. Jadi ketika kamu menemukan seseorang yang into banget ke kamu soal cinta, soal hubungan, nah itu kamu juga harus hati-hati. Apa iya dia serius? Apa iya dia bukan mau memanfaatkan kamu aja, manfaatin keuangan kamu? Nah itu ya, coba dipikirin. Itu sedikit ujangan dari aku ya, karena banyak banget akhir-akhir ini kayak gitu, terutama yang cowok-cowok zaman sekarang juga banyak yang bohong-bohong ya kan. Kalau dulu kan kebanyakan cewek ya kan yang kayak bertumpu keuangan ke laki-laki, tapi sekarang laki-laki yang banyak bertumpu keuangan ke wanita. Dunia sudah terbalik ya. Itu aja sih maksud aku, lebih hati-hati aja. Upaya yang akan dia lakukan selanjutnya untuk hubungan kamu sama dia. Di sini aku lihat ya, banyak dari mereka yang ngerasain kayak keadaan. Tadi kan aku udah bilang ya, banyak dari mereka kayak lagi nggak baik-baik aja. Nah ini benar. Jadi kayak siklus hidupnya dia tuh lagi di bawah. Lagi dalam keadaan yang terpuruk bisa, nggak baik-baik aja bisa. Tuh, dia tuh nggak mau sesuatu terjadi yang buruk sama dia. Jadi banyak dari mereka yang kayak menghindarkan dari kamu. Upaya yang dia lakukan selanjutnya ke kamu ya menghindar. Banyak yang menghindar. Ketika dia udah baper sama kamu, ini bapernya lebih ke sakit hati ya. Sakit hati atau sebel atau marah. Nah, dia makin fokus ke karirnya dia aja. Tapi di sini aku lihat banyak banget dari mereka yang kayak masih terjerat ya. Energinya tuh masih terikat sama kamu. Kalau energinya mereka yang masih terikat sama kamu, mereka tuh banyak yang lebih ke pasrah aja. Kayak ya udah pasrah aja, nggak mau ngelakuin apa-apa. Jadi jatuhnya ya udah, tunggu aja sampai move on sendiri, tunggu aja sampai healing sendiri. Tuh di sini aku lihat ada kartu The World, tapi The World di sini lebih kayak mereka memang memberikan batasan, sengaja memberikan batasan ke kamu, ke siapapun lah mungkin ya, yang mereka merasa itu merugikan buat mereka, atau memberi kenangan buruk, atau ya memberi dampak yang buruk. Jadi mereka memberikan batasan ke orang-orang luar, termasuk ke kamu. Upaya yang mereka lakukan untuk hubungan kamu ke depannya, ini bisa vice versa ya. Kalau misalnya dia udah punya pasangan, ada dari mereka tuh yang masih pengen tahu tentang kamu. Tapi kalau dia yang single, aku ngerasa mereka mencoba buat cari orang baru, mengalihkan perhatiannya ke orang baru. Mereka ini sebenarnya ngerasa cocok sama kamu loh. Banyak persamaan, kecocokan, kayak maunya tuh deket terus sama kamu. Tapi mereka sadar ada penghalangnya di antara kalian nih hubungannya. Penghalangnya kebanyakan seseorang ya, entah siapa yang menghadirkan siapa di hubungan ini. Terus aku lihat di sini hubungan kamu sama dia kayaknya udah nggak baik-baik aja, udah renggang ya, udah nggak baik-baik aja. Terus mereka tuh kayak butuh seseorang sebenarnya ya. Kayak banyak mereka nih kayak udah nggak terlalu semangat dalam hidup ya. Jadi kayak butuh seseorang yang bisa bikin dia semangat, termotivasi. Tapi banyak juga dari mereka tuh yang kayak masih kepo sama kamu, penasaran, masih pengen deket sama kamu. Cuma kayak lagi nyari-nyari waktunya nih. Kapan waktu yang tepat buat ketemu sama kamu, buat ada sesuatu yang diomongin juga mungkin. Tapi kalau misalnya dia ngerasa hubungannya udah berantakan banget nih ya, hubungan kamu sama dia, mereka sih lebih milih buat ini ya, menghapus kenangan, menghapus memori ingatan tentang kamu. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa ya menghapus kenangan dan melupakan seseorang tuh susah, kecuali memang dia amnesia, lupa ingatan. Sebenarnya kalau misalnya kamu bilang gini, dia tuh lagi deket sama siapa sih kak, lagi single atau sama siapa,
Sebenarnya banyak yang mendekat ke dia, tapi dia agak-agak cuek karena dia belum berdamai sama dirinya sendiri. Misalnya belum berdamai itu masih ada trauma, atau dia masih keingetan tentang masa lalu, atau dia belum move on dari masa lalunya, atau masih ada sesuatu yang belum disembuhkan di dalam dirinya, belum healing. Nah, itu ciri-ciri orang yang memang ciri-ciri orang yang cuek. Kalau ada siapapun yang mendekat biasanya kayak gitu permasalahannya. Ada yang ngerasa kayak lagi sedih banget gitu ya. Kalau dia lagi sedih banget, biasanya dia cuek ya. Dia cuekin kamu juga. Sedih bangetnya tuh kayak lagi sedih aja, kok nggak ada yang perhatian ke dia, nggak ada yang sayang sama dia. Itu lagi baper banget. Kalau dia ngerasa hidup kamu baik-baik aja, happy, nah dia ini semakin tertarik sama kamu. Kok kamu bisa ya happy tanpa dia, bahagia tanpa dia gitu. Jadi dia sebenarnya ada rasa kepo dan penasaran gitu, pengen tahu. Yang aku lihat sih banyak dari mereka yang kayak capek ya, capek sama keadaan saat ini. Entah capek sama hidupnya, entah capek sama love life-nya gitu ya, percintaannya. Upaya yang dia lakukan untuk hubungan kalian ke depannya, ini di sini dia lagi introspeksi ya kayaknya. Iya, entah dia ngerasa punya salah, atau dia ngerasa apa sih yang perlu diperbaiki gitu di dalam dirinya dia, buat improvement diri dia ke depannya. Ya ada rasakan dia juga pengen apa sih memperbaiki diri gitu ya, entah mau cari jodoh atau enggak. Kalau bagi mereka yang masih tertarik sama kamu ya, terutama yang lagi PDKT, mereka pengen deket sih sama kamu, ada rasa pengen memiliki, ada hasrat juga, ada passion. Jadi bukan cuma sekedar tertarik dan pengen deket, tapi pengen mungkin adanya pertemuan, physical attraction, pengen bisa menyentuh kamu, atau pengen bisa ada sexual attraction juga. Itu buat mereka yang memang punya hasrat ya, bukan sekedar tertarik aja. Tapi ada juga yang mereka tuh, aku ngerasa gini ya, energi di sini kan banyak ya, campur. Kayak terbagi dua, kalian yang PDKT sama kalian yang memang udah cinta masa lalu. Yang PDKT ini pengen deket, pengen memiliki, ada hasrat, ada passion, pengen perhatian, kasih perhatian ke kamu, pengen bisa memiliki kamu gitu, pengen bisa kayak ngurusin gitu ya, kayak ada jiwa-jiwa nurturing yang bisa melindungi kamu, jagain kamu, perhatiin makannya kamu, dan lain-lain sebagainya. Itu yang PDKT. Tapi kalau buat kalian yang cinta masa lalu, yang kayak udah cinta ini nih, energi di sini yang ngecek masa lalu atau mantan, di sini banyak dari mereka yang kayak lebih fokus sebenarnya ke karir aja, ke finansial. Jadi untuk urusan cinta mereka pasif banget, aku lihatnya gitu. Jadi kalau kalian nungguin masa lalu kalian berbuat sesuatu ke kalian, nah itu kayaknya agak sulit karena mereka lebih fokus ke karir ya. Nah ini nih, kalau cinta masa lalu ya, dia kayak udah letting go sih, udah kayak ngebiarin gitu aja apapun yang terjadi di masa lalu. Walaupun dia membiarkan sesuatu pergi, walaupun dia membiarkan kamu pergi dari hidupnya, tapi dia masih kayak still loving you, masih kayak cinta sama kamu, masih ada perasaan. Tapi positifnya adalah banyak pelajaran yang diambil dari hubungan kalian. Iya, dia berusaha positif, berusaha happy, ini masa lalu nih. Dia berusaha kayak lebih bersyukur lagi, dan fokus ke finansial, kesejahteraan hidupnya, abundance ya. Tuh yang masa lalu tuh, not showing true feelings, dia nggak benar-benar nunjukin perasaannya ke kamu, walaupun dia masih ada feeling. Apalagi terutama kalau mereka maskulin ya, mereka kan lebih realistis. Oh gue nggak bisa sama lo nih ke depannya hubungannya, jadi buat apa gue tunjukin perasaan gue ke lo, ya mendingan gue letting go aja everything, di segala sesuatu yang pernah terjadi ya, menyembunyikan juga perasaannya dari kamu, hide ya. Atau misalnya dia pura-pura udah nggak ada rasa, pura-pura nggak peduli aja.
desperation. Upaya yang dia lakukan tuh, dia menghindari kamu, kasih jarak, kasih batasan, ada desperation nanti kalian. Apa yang dirasain Kak? Missing you, kangen sebenarnya dia, thinking about you. Ada yang sampai berbulan-bulan, tahun demi tahun mengalami kesedihan, gak yakin sama masa depannya juga, masa depan hubungan kalian atau masa depan dia. Tapi ya itu, dia pikir ya udahlah menjauh aja, menghindar aja, buat apa dipertahanin ya. Dan dia ngerasa kayak apa ya, ya mungkin ini waktunya buat dia lebih memikirkan diri sendiri, buat dia fokus ke dirinya sendiri, buat dia healing. Nah ini yang lebih kelihatan, ini kayak masa lalu nih, barusan yang aku sebut-sebutin ya, yang aku bacain. Mungkin ya, buat kamu yang memang pernah berjanji kamu sama dia kayak, oh ya kita mungkin bakalan married, mungkin kita bakalan selamanya, bisa aja nanti ada pertemuan. Tapi kalau misalnya dia ya pernah menjanjikan sesuatu ke kamu, bisa aja kamu sama dia nanti ada pertemuan atau bisa menikah gitu ya. Itu buat dia memang punya pikiran untuk hubungannya serius. Tapi kan nggak semua orang punya pikiran hubungannya serius kan. Masih ada yang mau main-main lah, kesana kemari. Buat kamu yang di cinta segitiga, third party relationship, di sini ya, aku ngerasa banyak dari mereka yang punya banyak pilihan. Entah orang baru, entah memang masih ketarik energinya sama kamu. Tapi mereka ngerasa punya banyak option. Jadi harus memutuskan sesuatu, bukan kamu aja yang pilihannya. Kalau kamu sama dia di dalam cinta segitiga, ini energinya kayak kalian di situ-situ aja. Pasti kamu ngerasakan energinya sama dia terus. Dia pun mungkin kayak gitu. Terlepas dia jujur atau enggak ke kamu, terlepas kamu tahu atau enggak perasaannya dia ya. Kan tadi aku bilang banyak yang manipulatif, pakai topeng, menyembunyikan apa yang dia rasakan. Tuh banyak dari mereka yang sengaja pergi, menghindar, menjauh. Itu mereka yang memang punya ego. Jadi mereka lebih pilih buat mendengarkan egonya. Orang-orang yang memikirkan ego itu kan biasanya orang-orang yang realistis. Jadi mereka lebih ngikutin egonya daripada perasaannya. Walaupun sebenarnya perasaannya tuh ya masih ke kamu ya. Pelan-pelan mereka ini pengen ini ya berubah. Ini semakin kesini lebih pembacaannya lebih kayak fokus ya, fokus ke dirinya nih. Jadi kalau ditanya upaya apa yang dia lakukan untuk hubungan kamu sama dia, ya dia lebih fokus mikirin dirinya sendiri. Pengen adanya perubahan, mereka adaptasi pelan-pelan berubah hidupnya tanpa kamu. Mereka pengen adanya transformasi, pelan-pelan berubah. Atau bisa aja ada yang pengen mereka tunjukin ke kamu gitu. Kalau mereka tuh ya bisa lebih baik juga tanpa kehadiran kamu. Tapi tetap mereka masih suka flashback nih ingetannya tentang memori-memori yang dulu. Kalau misalnya kalian lagi PDKT, mereka berpikir buat pengen ngajak kamu ketemu, ngedate ya. Kalau aku lihat ya, entah kalian PDKT atau cinta masa lalu nih, mereka kayak punya beberapa option nih. Gue harus lakukan A, B, C, atau D. Nah ini yang mereka lagi pikirin, mereka bakal lakuin yang mana. Kalau misalnya kalian lagi PDKT, dia pengennya dikasih sebuah kesempatan dari kamu. Nah, mereka ini banyak banget yang pengen punya healthy relationship gitu. Hubungan yang sehat, hubungan yang gak toksik, gak saling menyakiti, pengen lebih happy, pengen punya pasangan yang bisa perhatian ke dia. Intinya hubungannya sehat lah, bukan yang toksik. Yang upaya yang mereka lakukan selanjutnya, banyak dari mereka ini yang pengen tuh yang pengennya tuh kayak ya ada sih mereka yang kepikiran soal relationship. Kalau mereka kepikiran soal relationship, mereka tuh masih pengen kayak berusaha, effort. Jadi kalau kamu ngerasa dia pasif, memang pikiran dia berarti bukan ke relationship. Tapi kalau mereka yang masih kepikiran soal relationship,
mereka pasti berusaha, pasti ada effortnya. Tapi kalau kamu ngerasa dia nggak ada ngelakuin apa-apa, berarti fokusnya dia itu bukan ke relationship saat ini. Jadi kamu nggak usah terlalu banyak berharap, karena dia mungkin nggak bakal ngelakuin apa-apa juga, terutama untuk saat ini. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia atau zodiak kamu ya, ada zodiak Libra, Gemini, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Aries. Inisial hurufnya ada huruf L, Lion, K, Koala, E, I, P, G, A, N, U ya, sorry. T, S, D, B, W, H, V, dan Y ya. Oke, thank you. Itu aja ya, gengs. Thank you for watching ya, gengs. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.